Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah gerakan pramuka, yang mana dalam sejarah ini penting dalam menyongsong di tanggal 14 Agustus, yaitu sehingga ditetapkan menjadi Hari Pramuka yang setiap tahunnya oleh pramuka dilakukan ulang janji, upacara Hari Pramuka dan pemaknaan Hari Pramuka. Di kesempatan ini adik-adik, kita akan belajar tentang kapan pramuka didirikan, kemudian tanggal 14 Agustus ada apa, kemudian juga apa bedanya antara gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka. Yang pertama, kapan gerakan pramuka didirikan? Jadi, gerakan pramuka didirikan dalam waktu yang sangat lama melalui proses oleh pemuda-pemuda Indonesia, dari mulai kepanduan sehingga melebur menjadi satu di gerakan pramuka yang ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei tahun 1961. Terus tanggal 14 Agustus itu apa? Nah, di tanggal 14 Agustus tahun 1961 dilakukan pertama kali pelantikan Majelis Pimpinan Nasional atau bisa disebut Mapinnas, kemudian Kuartir Nasional atau Kuarnas, Kuartir Nasional Harian atau Kuarnari, serta penganugerahan Panji Gerakan Pramuka yang diberikan pada saat itu oleh Presiden ke Kuartir Nasional. Jadi pada saat itu yang pertama kali dilantik menjadi ketua Kuartir Nasional adalah Kak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Seperti itu. Ini yaitu terkait sejarah, bagaimana nanti sebelum ada pelantikan yang pertama tadi, sehingga ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1961, ada sejarahnya, yaitu pada tahun 1908. Tahun itu Baden Powell, Bapak Pandu dunia hingga saat ini melancarkan gagasan pendidikan di luar sekolah, yaitu pendidikan yang berbasis alam terbuka, berbasis keahlian-keahlian khusus, berbasis pengetahuan-pengetahuan alam dan lain sebagainya. Setelah itu Baden Powell menulis buku berjudul Scouting for Boys, yang mana di dalamnya adalah banyak sekali ilmu-ilmu terkait perkemahan, terkait alam terbuka, terkait kesiapan, terkait kesiagaan, terkait tali menali, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya, gagasan kepanduan yang berada di Eropa, Baden Powell di Eropa, dibawa Belanda ke Indonesia. Pada saat Belanda menjajah di Indonesia, di sana juga Belanda memberikan banyak sekali gagasan-gagasan. Salah satunya adalah gagasan kepanduan. Nah, Bapak Pandu Indonesia adalah Kiai Haji Agus Salim, yang mana beliau adalah orang yang sangat cerdas, kemudian tatak dan jago berbahasa.
sehingga mudah sekali untuk menyerap ilmu-ilmu oleh Belanda, seperti itu ya. Kemudian di Indonesia, pada saat Belanda sudah menjadi di Indonesia, kemudian di Indonesia Belanda mendirikan Nederland Indische Padvindersvereniging atau NIPV. Ini adalah organisasi kepanduan yang didirikan oleh Belanda pertama. Kemudian karena gagasannya terbentuk, gagasan kepanduan di Indonesia terbentuk, akhirnya pemuda-pemuda di Indonesia, kemudian orang di Indonesia membentuk organisasi serupa, organisasi kepanduan. Ada yang namanya JPO, ada yang namanya PPS, ada yang namanya Netipsi, HW, IPindo, Berkindo, Siap, JJP, PPI, HMI, KMI, PPI, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, ada sekitar 40 lebih yang pada saat itu organisasi kepanduan yang ada di Indonesia setelah Belanda mendirikan NIPV. Kemudian di tahun 1961, setelah perwakilan masing-masing kepanduan melakukan koordinasi untuk bisa meleburkan semua organisasi kepanduan menjadi satu, yaitu Gerakan Pramuka. Kemudian ditetapkan nama adalah Gerakan Pramuka yang tertuang di dalam Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Karena yang menjadi ketua Partai Nasional yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau kemudian ditetapkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Lalu apa bedanya Gerakan Pramuka, kepramukaan, dan pramuka? Berikut penjelasannya ya. Oke, Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Jadi Gerakan Pramuka adalah nama organisasinya, ya, nama organisasi pendidikan kepanduan di Indonesia. Jadi asal muasalnya yaitu tadi, dari semua ada IPindo, HW, dan lain sebagainya melebur menjadi satu organisasi bernama Gerakan Pramuka. Kemudian apa itu pramuka? Ya kan? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karna, yaitu artinya adalah jiwa muda yang suka berkarya. Tapi dulu Kak Sultan Hamengkubuwono IX pernah menyingkat pramuka itu berasal daripada kata Poromuko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Kemudian pramuka adalah sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka. Siapa saja anggota Gerakan Pramuka? Ya, adik-adik siaga, adik-adik penggalang, kemudian kakak-kakak penegak, kakak-kakak pandega, orang dewasa, anggota Saka, satuan kaya, andalan-andalan kuartir, kakak pembina, yaitu merupakan sebutannya adalah pramuka, karena mereka semua yang bergabung di dalam pramuka dan mengenakan hasduk, mengenakan merah putih di leher mereka adalah anggota Gerakan Pramuka. Kemudian yang ketiga, kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Yaitu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, praktis, dan alam terbuka sesuai dengan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang akhirnya adalah dapat membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat di negara kita, di bangsa Indonesia. Itu ya, jadi ada bedanya. Gerakan pramuka adalah organisasinya, pramuka adalah orangnya, kepramukaan adalah proses pendidikannya. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Jadi tidak sama. Jadi ada masing-masing punya peran masing-masing. Seperti itu. Baik, untuk kelas GHI ada tugas yaitu temukan nama lengkap ya dan asal organisasi, nama-nama organisasi kepanduan yang sudah kakak siapkan ada 15 nama, semuanya ada namanya dan semuanya memiliki asal organisasi ya. Tuliskan dalam bentuk Word di tugas ya, kirim di kolom komentar Teams ya. Kemudian jangan lupa filenya atau saat mengirim beri namamu, kelas apa, dan nomor absen berapa. Nah, adik-adik kalau punya pertanyaan terkait tugas, terkait materi, mau diskusi, mau tanya-tanya, bisa tanya di grup WhatsApp yang sudah kakak share linknya tadi di pramuka kelas G, H, dan I. Untuk kelas G dan HI pramukanya bersama kakak nanti akan kakak teruskan, yaitu untuk grup WhatsApp untuk komunikasi ya. Kemudian untuk Teams nanti akan bentuknya adalah materi, kemudian pengumpulan tugas juga di sana. Oke, baik, terima kasih. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan selalu bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain, untuk manusia-manusia yang saat ini semuanya sedang diberikan cobaan, yaitu wabah pandemi virus corona. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.